jari-jari 5 berpusat di 3, minus 2. Maka A adalah 3, B adalah minus 2. Dengan R, jari-jarinya 5. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Persamaan tadi, X kurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X kurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Ya, atau ini kita bisa kalikan ya, X kurang 3 ya. X kuadrat ya. X kali 3 minus 3 dikali X minus 3 jadi minus 6 ya. Ini. Kemudian minus 3 dikali minus 3 plus 9. Oke. Yang ini ya, menjadi ini. Kemudian yang Y kuadrat ya, Y dikali Y dikali 2, 2Y, 2 dikali Y, jadinya 4Y ya. 2 dikali 2, 4. Nah, dengan 25. Nah, kalau udah kayak ini, baru bisa kita jumlahkan masing-masing ya. X kuadrat, Y kuadrat digandeng. Habis itu minus 6X, dan plus 4Y. 9 dan 4, kita jumlahkan ya. 13. Kita pindah ruaskan, 25 dikurang 13, jadinya 12. Gitu. Jadi ini merupakan persamaan lingkarannya. Ya. Contoh lain. Tentukan jari-jari dan pusat lingkaran dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, caranya ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan jari-jarinya sekarang dan pusatnya di mana. A, B-nya berapa, R-nya berapa. Kita lihat di sini ya, dari sini kita lihat bahwa untuk menentukan jari-jari dan pusat lingkaran satu persamaan bentuk ini ya, ubah ke dalam bentuk ini dulu. Tuh, ya. Ubah ke dalam bentuk X kurang A kuadrat, Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan ini bisa dirombakkan ya. Susun dulu X sama dengan X-nya disusun dulu ya, X dan X, Y dan Y gitu ya. Nah, di sini kita lihat X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan akar 2 dikuadratkan gitu ya. Benar nggak? Coba kita tes ya. X kuadrat ya, X kali X kuadrat. X2, 2, 4 ya. 4, habis itu 4. 4X tambah 4. Oke, di sini kan cuma tambah 3 ya. Nah, kita lihat apakah yang Y ini membuat tambah 4 menjadi tambah 3 ya. Y kurang 1. Y kuadrat 2Y ya, minus 2Y dikurang 1. Betul ya. Jadi artinya ditambah 1 ya. Dikurang 1. Tambah 1 ya. Tambah 1 di 4. Bentar. Ini kan tadi 4 ya. Harusnya X kuadrat X tambah 2 ini kan tadi 4 tadi ya. Ujungnya ya. 4 tambah 1 5 ya. Sebentar ini 3 nih. Oh, ini ya, lingkaran 2 kuadrat ya. Oke. Maka jadinya 3 ya. Maka bisa dijadikan bentuknya seperti ini ya. X kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Ini kan masih gampang ya. Ini mungkin di ujian agak susah tuh. Tapi yang penting kalian tahu ya. Kalau seperti ini persamaannya harus dirubah ke dalam bentuk persamaan lingkaran tadi. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya dapat ini. Nah, maka jari-jarinya R kuadratnya adalah akar 2 dengan pusat di minus 2 ya, dan 1. 1 dong. Nah, ya. Karena dia berubah ke ini kan. Nah, ini gimana nih? X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan minus 9. Apakah merupakan persamaan dari satu lingkaran?
Nah, bukan titik deh. Benar. Kalau minus 9 gimana tuh? Nggak ada ya? Oke. Langsung tahu kalian ya. Oke, ya, ada pertanyaan sebelumnya sampai di sini untuk persamaan lingkaran? Yang online ada pertanyaan? Sudah, Bro. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, garis. Oke. Garis pada bidang. Di sini kita lihat bentuk dari garis lurus ya. Garis ya dalam istilah matematika otomatis berarti garis lurus. Yang biasa garis lurus ini ya merupakan persamaan linear biasanya ya. Dengan persamaan bentuk umumnya sebagai berikut. AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. A, B, dan C itu konstanta, X dan Y adalah variabelnya. Ya. Jika terdapat dua titik seperti ini ya, pada gambar 1.17 ini, ya, ada jarak sejauh X kurang X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, ya, ini D sama dengan akar dari selisih ini ya, kuadrat sama selisih ini. Tapi di sini ada satu yang namanya M itu kemiringan garis. Kemiringan garis didapatkan dari Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, atau kalian kenal di Pitagoras gitu ya, namanya tangan. Ya, tangan itu kan ini ya, tangan alfa. Misalkan sudut ini alfa, maka tangan alfa adalah Y per X. Ya, nah, itu merupakan kemiringan dari si garis lurus ini. Atau istilahnya gradien ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk mendapatkan persamaan satu garis ini, satu garis lurus tadi ya, dibutuhkan dua titik yang berbeda atau cukup dengan satu titik dengan kemiringan garisnya. Ya, kita bisa membuat persamaan garis itu kalau kita punya dua titik atau satu titik ada gradiennya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, Y dikurang Y0 sama dengan MX dikurang X0. Dengan M adalah kemiringan garis, X 0, Y0 adalah titik yang dilalui garis tersebut. Jika diberikan dua titik berbeda, pertama hitung kemiringan garisnya, kemudian gunakan salah satu titik dan kemiringan yang sudah dihitung untuk mendapatkan persamaan garisnya. Jadi kalau ada dua titik tadi, ya, kita hitung berapa M-nya, ya, kemudian gunakan salah satu sisi dan kemiringan yang sudah dihitung untuk mendapatkan persamaan garisnya ya. Jadi gunakan salah satu titik nanti dengan M yang sudah kita dapat, kita langsung membuat persamaan ini ya. Nanti M di sini delta X ditambah dengan Y gitu ya. Di awalnya di mana Y 0-nya. Jadi kalau persamaan linear itu ya atau persamaan garis lurus itu bisa kita buat Y sama dengan inisial Y-nya di mana. Kalau misalkan dia memotong tumbuh Y di 0 itu di angka 3, dengan 3 plus M-nya keberapa, kemiringannya berapa, dikali dengan X kurang X0-nya, di mana delta ini di awalnya. Contohnya seperti ini. Minus 2,3 dan 3, minus 1. Ini titik-titiknya ya, ada dua titik. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui kedua titik ini. Nah, kalau ada dua titik tadi kita tentukan dulu kemiringan garis tersebut atau M. Ya. M adalah selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X. Ya. Minus 1 dikurang 3, minus 4.
Ya, 3 dikurang-kurang 2, 5. Maka 4/5. Ini minus ya, karena 4-nya minus. Nah, kemudian dengan menggunakan salah satu titik, ambil yang minus 2,3 ya, di sini ya. Boleh nanti 3,1 juga boleh. Tapi contoh ini diambilnya 2,3 ya, minus 2,3. Maka didapatkan persamaan garis sebagai berikut. Yang Y dikurang Y0 tadi sama dengan M X dikurang X0 ya. Y dikurang 3 sama dengan minus 4/5 dikali X kurang 2. Maka yang terjadi Y kurang 3 sama dengan 4/5 minus ya dikali X plus 2. Karena ini kurang-kurang jadi plus. Nah, Y kurang 3 sama dengan minus 4/5 X. Ini 4/5 ini dikali ke X dikali ke 2 ya. 8/5 ya. Nah, kemudian jadikan titik ini ya, di sini ini di 1 ruas menjadi 0 ya. 4/5 X ditambah Y kurang 7/5. Itu ya. 3 dikurang ini ya. 3, sorry ditambah jadinya ya. Karena pindah ruas jadi positif ya. Makanya ini 5, 15 dikurang 8 jadi 7. 7/5. Nah ini persamaan garisnya. Untuk titik-titik ini. Minus 2,3 dan 3,-1. Atau bisa kalian buat menjadi Y sama dengan ya minus 4/5 X ditambah 7/5. Artinya di titik 0 dia akan memotong di 7/5 itu. Ya. Jika X sama dengan 0 maka Y-nya di 7/5. Paham nggak maksudnya? Tidak paham? Ya kayak gini ya. Kan tadi 2,3 berapa tadi satu lagi? Minus 2,3 ya. Satu lagi min 1,3, -1 ya. Minus 1 ya. Oke. Nah tadi cari dulu M-nya kan ya. M-nya adalah ini Y dengan Y, X dengan X ya. Delta X ini delta Y. Delta Y delta X ya. Minus ya. Minus 1 dikurang 3. Jadi 3 kurang 2. Ya, ini M ya. Minus 4/5. Ya, ini M tadi kan ya. Nah, kemudian tentukan, tadi kan ada rumusnya. Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurang X0. Y dikurang Y0-nya berapa? Minus 3 apa? Minus 1? Minus 3 apa? Ya. Ya. M-nya minus 4/5. X dikurang X0-nya berapa? 2. Ya. Y dikurang 3 dengan 4/5 X ditambah 2. Nah. Kan tadi sistem koordinat seperti ini ya. Nah. Gimana? Oh iya. Nah, itu. Sistem koordinat seperti ini kan ya. Tadi kita punya minus 2,3 minus 2,3 sini ya. Anggap dari sini ya. Ini anggap titik A, titik B ya. Titik B-nya 3,-1. Inilah ya. B, itu ya. Maka persamaan garisnya ini kan.
Nah, kita bisa ubah persamaan ini ke dalam bentuk, misalkan Y sama dengan fungsi dari X. Misalkan, kalau kalian di matematika kan, fx gitu kan, sama dengan bla bla bla, apa gitu kan ya. Nah, bisa kita ubah dari bentuk seperti itu, maka Y sama dengan apa? Minus 4/5, ya, X, plus, di sini kan dikurang ya, kurang 8/5 ditambah 3, gitu kan? Nah, maka Y minus 4/5 X ini 15, 7 per ya, plus ya, 7/5 ya, betul ya. Nah ini merupakan persamaan garis kalian nih. Jika kalian input fungsi X kan ya, setiap X tertentu dia akan masuk di titik di sini. Ya, makanya saya bilang tadi kalau jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 7/5. Maka di sini ketemu tengah. Ya, berarti titik potong sumbu Y pada X sama dengan 0, maka ini nilainya 7/5. Jika masukkan saja nilai X-nya akan terbentuk satu garis lurus gitu. Nah itu maksudnya yang di sini tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah dapat gradiennya, berapapun nilai yang akan kita inputkan nanti akan menghasilkan satu persamaan garis lurus otomatis gitu. Nah, tadi ya berapa garisnya X sama dengan minus 1/5 ya. Kita coba nih bikin di sini. Ini X, ini Y ya. Masukkan nilainya mungkin X-nya punya ambil dari 0, 1, 2 ya, sampai 20 lah bilang. Biar kita dapat ini.